Bab selanjutnya bab 3.4, hukum yang terkait dengan mulut dan gigi. Ya, hukum memakai obat kumur ketika berpuasa. Ini juga ada bertanya ya. Beberapa orang itu dia punya sakit mulut ya, mereka perlu berkumur-kumur ya. Secara fakta ya, obat kumur ini memang mengandung beberapa zat kimia tertentu, misalnya klorheksidin, natrium fluorid. Ini memang untuk mencegah mikroorganisme dan bakteri plak, dan juga ada kandungan-kandungan yang lainnya, mentol, metilmedisilat dan sebagainya. Nah, ini ada fatwa ulama ya, apakah obat kumur ini membatalkan puasa? Jawaban dari beberapa ulama ya, Syekh Utsaimin, ini tidak membatalkan puasa. Ya, karena obat kumur ini ya dia hanya di mulut saja, di mulut, tidak sampai ditelan ya, dan tidak masuk di kerongkongan. Ini fatwa dari Syekh Utsaimin, dan beliau kiaskan dengan siwak ya. Siwak juga sama ya, itu cuma di mulut saja, dan kumur-kumur, tidak sampai di tenggorokan. Dan berdasarkan hadis yang kita baca ya sebelumnya, sahabat ya Amir bin Rabi'ah mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa shaim ma la uhsi wa la a'ud. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan berpuasa dengan jumlah yang aku tidak bisa hitung. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sering bersiwak di bulan puasa ketika Ramadan, sampai-sampai sahabat nggak bisa hitung berapa saking banyaknya. Dan tentunya pada siwak ini juga diteliti mengandung zat-zat yang tersisa pada mulut ya, dan bisa jadi juga masuk ya, bercampur dengan liur dan sebagainya. Tapi ini dengan jumlah yang sangat kecil dan dimaafkan. Jadi memakai obat kumur ketika berpuasa ini tidak membatalkan puasa. Kemudian ini juga yang ditanyakan ya, poin 3.4.2, hukum berobat ke dokter gigi ketika berpuasa. Ini saya langsung bacakan saja ya. Kalau secara fakta ya, memang ketika di dokter gigi bisa jadi ada suntik ya, membilas, cabut gigi, dan mengeluarkan darah dan sebagainya. Ini fakta secara medis ya, berbagai macam tindakan ke dokter gigi. Nah, ini langsung saya sebutkan saja ya, fatwa dari Syekh bin Baz dalam buku ini tentang hukum orang yang mengalami sakit gigi, kemudian dia membersihkan giginya dan giginya dicabut. Apakah batal ya? Jawaban Syekh bin Baz, tidak membatalkan puasa ya, karena memang selama periksa gigi itu diatur cairannya nggak sampai ditelan ke tenggorokan ya, bahkan berbahaya ya, sisa-sisa debris, sisa ini masuk, jadi memang sudah diatur tidak ditelan, bahkan ya secara berkala nanti dibuang ya, dikumur-kumur buang ya. Adapun cabut gigi, keluar darah sedikit, beliau mengatakan ini dimaafkan. Ya, begitu juga dengan fatwa dari Al-Lajnah Daimah ya, semacam dewan fatwa di negara Saudi yang berisi ulama-ulama besar tentang dikasih anestesi lokal ketika mencabut gigi. Ya, jawabannya ini tidak termasuk pembatal puasa dan sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Jadi ringkasnya, pemeriksaan ke dokter gigi ketika puasa ini tidak membatalkan puasa, dan memang prosedurnya mencegah tidak ada yang masuk, dan wajib menjaga tidak ada cairan ataupun obat yang masuk ke dalam lambung ketika pemeriksaan gigi ya. Nah, kemudian juga kita lanjut lagi. Ini bab tentang menggunakan pasta gigi ketika berpuasa. Saya membuat bab ini kenapa? Karena ternyata ada orang ya di lapangan ya, yang mereka salah paham tentang hadis bau mulut orang yang berpuasa. Yaitu hadisnya, la khulufu fihi atyabu indallahi min rihil mis. Ya, la khuluf, ya, baunya mulutnya orang puasa, atyabu, lebih harum, indallah, di sisi Allah, dari bau minyak kasturi, minyak misik. Nah, sebagian orang ini salah paham. Ya, mereka katakan ya mulut saya bau ini dibiarkan aja. Ya, dibiarkan kenapa? Karena ini lebih harum di sisi Allah nanti. Jadi mereka nggak mau gosok gigi,
nggak mau pakai pasta gigi, bahkan dibiarkan bau mulutnya karena mereka berkeyakinan nanti harum di sisi Allah. Nah, ini pendapat ini ya kurang tepat ya. Kurang tepat. Kenapa? Karena yang benar bau mulut orang yang berpuasa itu berasal dari perut. Jadi uap perut, uap lambung yang kosong. Ya, jadi bau mulutnya itu bukan dari bau mulut orang berpuasa bukan dari mulutnya, tetapi dari uap lambungnya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab dan secara kedokteran memang demikian. Secara kedokteran ya, orang yang lapar itu napasnya bau. Bahkan sebagian kalau kelaparan namanya bau keton. Itu bukan dari mulutnya, tapi dari sistemnya dan dari lambungnya yang kosong. Ya, jadi walaupun kita tidak gosok gigi dan sebagainya, tetap aja ya kadang-kadang bagi sebagian orang lambungnya itu uapnya mengeluarkan bau orang yang belum makan. Ya. Ini maksud dari hadis ini, bukan artinya dibiarkan mulutnya bau. Ya. Tidak. Dan ini memang sangat mengganggu, bahkan terlalu banyak ya. Rasulullah SAW contoh ya, beliau ini ketika berpuasa siwaknya malah siwak ya, gosok gigi. Ya, kemarin kita sebutkan sebagian ulama menyamakan antara siwak sama gosok gigi karena ya memang zaman Rasulullah SAW cara membersihkan giginya dan siwak, sedangkan di sebagian tempat urfnya adatnya dengan pasta gigi. Ya berarti sesuai tujuan dan ilatnya sama. Rasulullah SAW sangat sering bersiwak. Beliau bahkan bersabda, laula ana syukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap sholat, ya, setiap sholat. Ya. Jadi intinya bahwasanya boleh ya, hukumnya boleh menggunakan pasta gigi ketika berpuasa dan bukan makruh hukumnya, dan juga bukan artinya bau mulut orang yang berpuasa itu dibiarkan ya, karena bau mulut orang yang berpuasa ini berasal dari uap lambung.